Salam, saya Aiman Wicaksono. Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau High Definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di Polres setempat. Saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini. Yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota. Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar. Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Kepala Baharkam Polri, Komjen Muhammad Fadil Imran, menjelaskan ada 6 laporan polisi terkait juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Makanya, polisi perlu meminta klarifikasi dari Aiman sebagai terlapor. Ada 6 laporan polisi terkait Aiman Wicaksono. Karena ada 6 laporan, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Menurutnya, klarifikasi itu melakukan penyelidikan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Jika tidak ada, maka dianggap pernyataan Aiman itu bagian dari demokrasi dan menyampaikan pendapat. Tapi publik harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Apa benar ada komandan memerintahkan bawahan berpihak kepada caleg tertentu? Maka dari itu, Fadil meminta agar Aiman tidak perlu takut untuk datang menemui penyidik jika diminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Sebab jangan cuma membangun narasi yang dapat mempengaruhi publik. Jadi Aiman tidak usah takut, datang saja. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, karena jangan membangun narasi yang berakibat terganggunya alam sadar publik. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya. Nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya, Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi, ya, itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia, ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, High Definition atau kualitas yang terbaik, ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, menyoroti kasus juru bicara TKN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, yang ditangani Polda Metro Jaya.
Tentu saja, Trimedia mempertanyakan kenapa Aiman bicara netralitas Polri malah diperiksa. Ia mendengar berita bahwa Polda Metro Jaya mau memanggil Aiman Wicaksono karena menyampaikan soal netralitas Polri. Jika benar demikian, Trimedia mengaku khawatir kalau mempertanyakan netralitas Polri tidak dalam ruang rapat Komisi 3 DPR RI dipanggil juga untuk dimintai keterangannya. Maka ia mempertanyakan bagaimana jika banyak orang yang menyinggung soal netralitas Polri pada pemilu 2024. Sebagai wartawan senior, Trimedia menduga Aiman memiliki teman banyak di institusi kepolisian Republik Indonesia, seperti halnya anggota Komisi 3 DPR RI. Makanya ia mengingatkan jangan sampai Polri bertindak intimidatif terhadap Aiman yang menyampaikan soal netralitas Polri. Tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak boleh sampaikan, Pak Trimedia, mohon izin Pak, Bapak boleh sampaikan ke konstituen Bapak bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif, tidak ada kepentingan-kepentingan negatif, Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik, kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain. Sampai di pelabuhan pun, Pak, mohon izin, di pelabuhan pun Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan karena ada spare waktu. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami. Sebelumnya, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat karena tudingan Aiman kepada aparat yang tidak netral di pemilu 2024. Di dalam laporan, barang bukti yang dibawa adalah flash disk berisi video Aiman menyebut aparat kepolisian tidak netral di pemilu 2024. Video itu didapat dari Instagram Aiman. Pernyataan Aiman tersebut dianggap menimbulkan dampak negatif kepada kepolisian. Masyarakat pun diklaim dirugikan atas hal tersebut.